warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Fatimah dari kelas X AKD. Di sini saya akan mengerjakan praktikum ilmu pengetahuan alam mengenai tentang mengidentifikasi gejala alam. Dan gejala alam yang saya akan bahas di video kali ini adalah tentang bencana banjir, tepatnya di Sulawesi Selatan. Check this video. Nah guys, ini adalah beberapa video banjir di Sulawesi Selatan yang menyebabkan banjir di beberapa titik lokasi, yaitu ada di 106 desa dan 1 kecamatan yang terdiri dari 13 kabupaten atau kota yang mencakup Jeneponto, Maro, Goa, Kota Makassar, Sopeng, Wajo, Baru, Pangkep, Sidrap, Pantai Ini, Takalar, Selayar, dan Sinjai. Nah guys, banjir di Sulawesi Selatan terjadi pada tanggal 22 sampai 23 Januari 2019. Adapun beberapa titik lokasi yang terdampak bencana ini, yaitu ada di 106 desa, 61 kecamatan yang terdiri dari 13 kabupaten atau kota nih guys. Nah, adapun beberapa data korban menurut Badan Penanggulangan Bencana, yaitu tercatat 59 orang meninggal, 47 orang mengalami luka-luka, 25 orang menghilang, dan 3.481 orang mengungsi. Adapun beberapa kerusakan prasarana yang diakibatkan oleh bencana ini, yaitu ada 79 unit rumah rusak, 4.857 unit rumah terendam banjir, dan 11.876 hektar sawah terendam banjir, 10 jembatan rusak, 12 fasilitas peribadatan rusak, dan 22 sekolah rusak. Itu adalah beberapa data-data kerusakan prasarana yang diakibatkan oleh bencana ini menurut Badan Penanggulangan Bencana. Terima kasih. Kalian tentu tahu dong tentang video sebelumnya. Ya betul, tentang bencana banjir. Sebenarnya ada loh guys beberapa tindakan ataupun mitigasi yang dapat kita lakukan ketika saat banjir, sebelum banjir, dan sesudah banjir. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan mitigasi? Mitigasi adalah serangkaian cara untuk mengurangi risiko bencana, baik itu melalui pembangunan fisik ataupun penyadaran, dengan untuk meningkatkan kesadaran untuk kita menghadapi ancaman bencana tersebut. Untuk bencana banjir, adapun beberapa antisipasi yang dapat kita lakukan sebelum banjir guys. Nih, yang pertama itu jangan membangun rumah di tepi sungai atau di dekat sungai, karena guys itu sangat beresiko sekali kalau bukan di dataran tinggi. Karena jika airnya naik, itu bisa saja kita rumah kita tuh bisa langsung kena dampak banjir tersebut. Yang kedua tidak membuang sampah ke sungai. Nih guys, ini tuh harus kita hindari sekali ya, karena kan membuang sampah sembarang itu memang mayoritasnya kita sebagai manusia yang sering malas untuk membuang sampah. Karena sebenarnya tindakan membuang sampah pada tempat ini sangat penting banget guys, karena dengan hal kecil itu dapat mengurangi risiko bencana banjir. Dan yang terakhir itu ada penghijauan di dekat hulu sungai. Contohnya itu seperti reboisasi ya guys, membangun pohon-pohon di tepi sungai gitu. Nah, adapun tindakan saat banjir nih, tindakan saat banjir yang dapat kita lakukan itu yang pertama, cari tempat yang lebih tinggi. Contohnya itu seperti atap rumah guys, atap rumah. Terus yang kedua itu, bila terjebak di dalam rumah, cari benda yang dapat mengapung. Contohnya itu seperti lemari plastik tuh guys, itu kan bahannya plastik, bisa mengapung. Terus matikan peralatan listrik
ini berguna untuk mengurangi pengkorsletan listrik. Jadi ketika banjir itu tidak ada korslet listrik guys, itu mengurangi sekali. Terus mendirikan tenda pengungsian ini jika untuk kepada tim-tim yang mengurus tentang pengungsian tempat pengungsian para korban. Terus ada juga tindakan sesudah banjir. Nah, ini guys yang perlu kita sadari dan perlu kita kembangkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu memberikan tempat perlindungan kepada korban banjir. Jadi itu kita memberikan tempat perlindungan guys, contohnya seperti tenda ataupun memberikan beberapa donasi kepada korban-korban banjir tersebut. Lalu periksa persediaan air minum. Nah, kita harus memeriksa persediaan air minum. Karena kan ketika kita adanya banjir itu air sangat kotor guys, dan tidak mungkin untuk kita minum. Menjauhi kabel atau instalasi listrik lainnya, karena dikhawatirkan kalau kita mendekati instalasi listrik tersebut dapat mengakibatkan kita kesetrum guys. Oke, itu saja antisipasi menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.